Halo semuanya, balik lagi sama Bang Ranop. Kali ini kita ngebahas tentang provider internet. Jadi intro dulu ya. Sebelumnya ini saya melakukan pemasangan karena di dekat rumah saya kebetulan ada spanduknya nih yang terpasang. Jadi saya mencoba tertarik untuk mencoba jajal karena sebelumnya saya juga memang sudah menggunakan eh, layanan internet lain, tapi bukan yang fiber optik gitu ya, yang depannya F seperti itu. Lalu saya ingin mencoba eh, menggunakan ini karena hanya ini aja yang bisa masuk untuk kayak provider bendera merah juga itu udah ada, cuma eh, layanannya kurang gitu ya. Lalu saya mencoba cari tahu si produk ini, terus juga dari segi harga, terus dari segi kayaknya cukup bersaing gitu ya. Oke, kita lanjut aja. eh, Pencarian yang saya lakukan atau informasi yang bisa saya dapatkan di website Iconet. Ini adalah website dari Iconet. Kita udah masuk, kita udah di bagian halaman home-nya. Di sini ada banner-banner yang memberikan informasi macam-macam sih, ada promo atau lagi ada program apa yang mereka lagi jalanin. Terus kita lanjut aja langsung ke bagian produk dan promo. Kita bisa lihat di bagian promo ini, di sini tulisannya promo Iconet, promo bulan April. Di sini tulisannya gratis biaya instalasi sebesar 250.000. Oke, lalu kita masuk ke bagian internet. Nah, di sini Iconet ada 4 paket. Kita scroll ke bawah dulu. Di sini kita bisa lihat ada Iconet 10, 20, 50, dan juga 100. Ada benarnya juga ya, di sini gratis biaya instalasi yang harusnya mungkin dibebankan sebesar 250.000. Oke. Lalu di sini kalian bisa pilih untuk mengetahui harga lebih pastinya. Kalian ada di daerah mana? Di sini ada Jabodetabek, Jawa Bali, Sumatera Selatan, Sumatera dan Kalimantan, Indonesia Timur. Jadi tentu masing-masing wilayah provinsi mempunyai harga yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian kayak di sini Jabodetabek, mungkin Iconet 10-nya harganya 185. Kalau di Jawa dan Bali harganya 188, Sumatera dan Kalimantan 193, di Indonesia Timur harganya 196. Mungkin selisihnya masing-masing provinsi nggak terlalu signifikan ya. Eh, Lalu apalagi di sini? Oh, ini masuk ke bagian paket add-on. Paket add-on ini isinya ada over the top OTT. Ini mungkin kalau kemarin saya tanya ini semacam TV ya, decoder TV yang isinya untuk film-film, bukan film, sorry, untuk channel lokal ataupun channel luar juga ada. Cuma di sini di websitenya memang nggak dijelasin. Jadi eh, kemarin saya telepon ke call centernya, jadi kurang lebih berlangganan yang ada TV-nya gitu, add-on TV gitu. Terus ini kalau kita mau tambah paket eh, WiFi extender, nggak muncul lagi nih gambarnya barangnya kayak gimana, cuma ada yang kelihatan di ini paket medium. Ini sih lebih ke arah kayaknya mungkin router kali ya, kayak gitu. Oke, terus kita lanjut ke cakupan areanya. Bisa dilihat di sini ada petanya. Ini kota-kota, oh, provinsinya aja sih yang mereka highlight. Terus di sini kalian bisa lihat wilayah-wilayahnya. Mereka dikasih satu persatu wilayah Aceh, Sumatera, Sumatera Barat itu udah ada di mana-mana, di mana aja yang udah mereka cover. Cuma ini kan sebagian besar ya. Untuk lebih spesifiknya kalian bisa pilih di cakupan area di sini.
Kita ambil contoh, misalnya di wilayah saya itu, saya di Bekasi, maka saya pilih Jawa Barat, kotanya itu di kota Bekasi, kecamatannya itu Jati Asih, lalu kelurahannya Jati Kramat. Saya pilih cek ketersediaan. Nah, di sini udah muncul petanya. Kalian lihat di sini ada bulutan warna biru. Di sini juga ada bulatan-bulatan ngumpul warna biru. Itu yang menandakan area kalian sudah tercover atau area itu sudah tercover. Untuk lebih detailnya bisa kita zoom lagi. Kita tunggu apakah ada update dari circle-nya ini berubah atau misalnya daerah sini sudah tercover. Oke, bentar, ini agak kita zoom lagi. Nah, kayak gini tiba-tiba kan dia muncul circle biru, berarti tandanya dia sudah tercover kayak gitu. Nah, tuh kita zoom out lagi, kita ini lagi, tiba-tiba dia muncul tuh ngumpul biru-birunya di situ. Terus kita scroll out lagi, nah kayak gini muncul nih di daerah sini, kita zoom in aja tuh. Nah, daerah sini udah ke cover nih. Kira-kira kalau daerah sini udah ke cover belum ya? Kita coba geser, kita zoom. Nah, ke update tuh si circle-nya pada ngumpul. Yang artinya apa? Di titik-titik ini tuh box-box atau area instalasi dari jalurnya si Iconet udah ada di daerah sini gitu. Atau kalian bisa juga pilih di sini namanya atau pilihannya gunakan lokasi Anda saat ini. Kalian bisa ketik nih di sini nama jalan kalian. Kayak gitu. Oke, ini lagi proses instalasi ya. Teknisinya pemasangan dari box mereka, box dari Iconet yang ada di tiang. Jadi biasanya mereka datang ada 2 kru atau tim. Bentukannya kotak putih gitu. Box Iconetnya ada tulisannya Iconet, terus di bawahnya itu ada kodenya ya. Kode dari mereka sendiri, kode boxnya untuk pemasangan. Nah, ini posisinya lagi paralelin untuk disangkutin, diarahin ke rumah saya. Seperti itu. Oke, karena saya nggak sempat untuk merekam proses instalasi modem, ini gambaran modemnya seperti ini. Ini bagian belakangnya. Untuk tipe modem yang dipakai dari brand Huawei dengan tipe Ecolife EG814H5. Oke, kali ini kita akan coba tes speed test ya menggunakan ini jaringannya menggunakan kabelan. Jadi dari modem modem dari Iconet saya langsung tancapkan ke LAN di PC. Jadi mungkin kalau menggunakan LAN pasti akan lebih stabil ya biasanya dibandingkan menggunakan jaringan WiFi. Sekarang kita coba tes. Oke, di sini pingnya kita dapat 4. Tembakan awal downloadnya bisa sampai di 100 Mbps. Lalu menurun untuk stabil di sekitaran 50 sampai 54 ya, karena ini kan up to 50. Lalu untuk uploadnya juga tembakan di awalnya sampai di 100 Mbps, lalu menurun menstabilkan di 50 Mbps karena ini sistemnya adalah up to ya. Oke, ini hasilnya dari speed test yang dilakukan sekitar jam 16.28 atau setengah 5 sore di tanggal 5 April 2023. Seperti ini hasilnya. Kali ini saya mau ngetes menggunakan handphone, menggunakan jaringan WiFi. Jadi di sini posisinya antara handphone dengan
WiFi atau modem router kurang lebih jaraknya 3 meter. Di sini saya menggunakan device iPhone 11 dan di sini untuk uji cobanya menggunakan aplikasi speed test. Oke, kita coba saja. Oke, di sini kita dapat pingnya itu di 8, lalu dia stabil di sekitaran 50 atau 54 untuk downloadnya. Lalu untuk uploadnya kita dapat di, ya ini berjalan mungkin masih di sekitaran 50 sampai 54, stabil di angka itu. Oke, itu hasilnya. Ini pengujiannya di tanggal 5 April 2023 di jam 16.36. Oke, kali ini kita masuk ke bagian dari syarat dan ketentuan berlangganan layanan dari Iconet atau Icon Plus dari PLN. Nah, ini filenya berupa PDF. Saya dapat setelah melakukan booking melalui aplikasi PLN Mobile, terus melakukan pembayaran, lalu saya mendapatkan email yang isinya si dokumen ini. Dokumen ini isinya itu ada poin-poin penting berdasarkan kategori. Di sini ada layanan Iconet, terus juga ada bagian ketentuan layanan Iconet, lalu ada bagian dari informasi umum. Totalnya di sini ada 30 poin ya. Mungkin kalian bisa scroll atau baca, di pause aja videonya. Jadi kalian bisa baca satu persatu. Karena syarat dan ketentuan berlangganan ini mungkin saya cari-cari informasi melalui website. Saya sih nggak menemukan ya seperti itu. Oke, ini saya coba bahas yang mungkin bagian-bagian dari yang penting-penting aja, karena ini kan banyak ya, maksudnya bisa kalian pahami mungkin nanti baca satu persatu. Kayak di sini di bagian poin nomor 2, layanan Econet diberikan kepada pelanggan dengan layanan teknologi kecepatan dengan dan bandwidth up to, mereka memberikan tanda kutip, sehingga tidak menjamin memberikan jaminan tertentu. Jadi dalam hal di sini up to ini yang dimaksud itu jadi kan mereka bilangnya up to, misalnya kalian pilih yang 20 Mbps atau yang 50. Jadi nggak selalu di speed yang itu gitu ya. Jadi kadang mungkin turun, mungkin kadang bisa speednya di 20 atau di 30, misalnya kalian yang ambil yang 50 Mbps. Oke. Lalu di sini untuk bagian pembayaran di poin nomor 3, di poin nomor 4. Oke, mereka akses broadband internet. Seperti itu dijelaskan. Oke, kalian bisa baca satu persatu. Di sini oke, itu aja mungkin karena itu adalah syaratnya. Nah, di sini di ketentuan layanan Iconet poin nomor 11 ya. Di sini mereka menjelaskan bahwa mereka itu adalah fiber optic FTTH gitu untuk area perumahan. Lalu di sini sebenarnya ada juga nih yang dijelaskan poin nomor 12, untuk biaya instalasi 250.000. Makanya mungkin di website atau ada menjelaskan tentang dari si free pemasangan gitu. Jadi pada dasarnya mereka sudah mencantumkan bahwa ada biaya
pemasangan sebesar 250.000. Oke. Nah, perlu diperhatikan di nomor 14 itu masa berlangganan sewa minimal 1 tahun atau 12 bulan aktif berlangganan. Jadi kalian kalau juga sudah berlangganan, uh, udah memesan dan booking dan sudah melakukan pemasangan, kalian kontrak lah ya bahasa gampangnya selama 12 bulan gitu. Namun apabila misalnya kalian ternyata tidak sampai 12 bulan, pasti ada ketentuan. Biasanya sih kalau untuk provider ada biaya penalti ya, tapi ketentuannya beda-beda. Mungkin nanti kita baca satu-satu lagi masing-masing poinnya. Oke. Nah, di sini di poin nomor 16 dibilang layanan memiliki masa tenggang 1 hari berlaku setelah jatuh tempo masa aktif. Apabila pelanggan melewati masa tenggang dan tidak melakukan pembayaran sampai 90 hari, maka pelanggan dinyatakan telah melakukan terminasi. Seperti itu, harus diperhatikan ya. Ini yang poin nomor 16. Lanjut. Nomor 17 ini yang add-on ya, yang untuk TV yang ada set-top box-nya. Lalu oke, nomor 19 biaya bulanan tidak dapat dikembalikan atau diuangkan. Oke. Biaya bulanan nomor 20 kewajiban pelanggan aktif 30 hari bla bla. Oke, nomor 21 permohonan berhenti berlangganan TV atau penurunan bandwidth dapat diajukan setelah minimal berlangganan selama 3 bulan dan layanan aktif atau sejak bukti foto pelanggan dengan petugas dengan atribut yang menyatakan layanan foto beserta berita acara aktivasi. Jadi gini, untuk yang poin nomor 21 ini jadi saya sempat bertanya sama petugas yang di lapangan. Jadi kalau kita mau misalnya contohnya kita ambil yang speed yang 50 ya, kita udah berlangganan, misalnya kita pasang di bulan April, lalu kita rasa wah kayaknya over nih, kita pakai 50 Mbps, kita mau turun nih paketnya ke yang 20. Nah 3 bulan setelahnya dari April, Mei, Juni, berarti kita baru bisa di bulan Juni untuk bisa mengajukan penurunan paket gitu. Jadi misalnya dari 50 Mbps kita mau turun ke 20 seperti itu. Nah, di nomor 22 ini poin yang menjelaskan dimana kalau kita melakukan pembatalan. Jadi karena di poin sebelumnya yang kalau kita dinyatakan kontrak itu 1 tahun, terus tiba-tiba mungkin kita cuma baru pakai 5 bulan nih, ya kan, atau 6 bulan, berarti kita masih ada sisa 6 bulan karena di sini bilang biaya pembatalan berlangganan sebesar 100.000 dikali sisa bulan dari minimal 1 tahun masa sewa. Jadi kalau tidak salah ini misalnya biaya kita per bulannya berapa, terus dikali sisa kekurangannya, atau gimana ya coba, pembatalan berlangganan sebesar mungkin 100.000 dikali 6 bulan kali ya, atau gimana, saya kurang paham sih, saya lupa untuk nanyain. Terus ada biaya ini. Pokoknya di poin 22 ini menjelaskan bahwa kita kalau misalnya berhenti dari kontrak yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke, ini informasi umum mulai dari poin nomor 23. Saya langsung loncat ke nomor 26.
nomor 27. Pelanggan yang telah terpasang Econet ingin mengajukan upgrade sesuai paket yang tersedia. Layanan setelah aktif 30 hari. Jadi misalnya kita sebelumnya ambil paket yang 50 Mbps. Lalu kita pengen up nih ke paket yang 100 Mbps. Berarti setelah 30 hari pemakaian kita baru bisa mengajukan seperti itu. Nah, ini yang 28 juga menjelaskan kalau kita downgrade minimal 3 bulan setelah pemakaian. Seperti itu. Nah, ini yang catatan perlu diperhatikan. Bisa kalian baca. Kurang lebih isinya seperti itu. Bisa kalian baca satu persatu nanti biar sebelum berlangganan sudah membaca syarat dan ketentuannya. Oke, untuk rangkuman dan juga kesimpulannya, kelebihannya itu respon dari pihak provider saat booking cukup cepat. Jadi saya itu booking di tanggal 2 April, lalu tanggal 3 April itu teknisi hubungin saya, kebetulan saya di tempat, jadi saya bilang reschedule untuk pemasangan di tanggal 4 April. Lalu poin yang kedua, teknisi ramah dan profesional. Jadi ketika saya menanyakan tentang hal-hal yang mungkin menjadi awam buat saya, cukup jelas teknisi memberikan informasinya. Lalu untuk poin yang ketiga, dari harga cukup bersaing. Ya bisa kalian ketahui sendiri ya, karena kan banyak juga provider yang berbasis fiber optik itu cukup banyak, cuma harganya ada yang relatif lah bisa dibilang mahal atau murah. Lalu untuk nomor 4, kecepatan download dan uploadnya cukup stabil, 1:1, simetris, jadi untuk upload juga bisa lebih cepat dan ya diharapkan bisa bertahan ya, karena nggak tahu juga apakah akan bisa terus stabil seperti itu. Diharapkan sih bisa semakin lebih baik lagi, mungkin bertahan tingkat kestabilan kecepatannya seperti itu. Yang poin kelima, ini tidak ada kuota ya, jadi unlimited, tidak ada fair usage policy, jadi FUP-nya tidak ada, jadi kita bisa bebas pakai, tidak ada batasan limit apapun. Untuk kekurangannya, jaringan belum tersebar secara luas karena mungkin masih terbatas ya di beberapa daerah mungkin, atau titik mungkin kayak di sekitaran saya mungkin beda di radius 10 km radius 5 km aja mungkin ada yang belum, atau mungkin di komplek atau perumahan lain juga belum ada gitu, jadi belum merata untuk jaringannya. Lalu untuk informasi yang ada di website masih terbatas, tidak mendetail, jadi saya rasa perlu ditingkatin agar informasi bagi customer-customer yang ingin melakukan pemasangan baru jadi lebih jelas dan juga tidak ada yang membingungkan gitu, yang jadi customer juga jadi jelas, oh ini informasi kalau produk ini seperti ini, dan juga banyak hal-hal lain yang harus saya rasa di website itu harus banyak diberikan informasi yang lebih detail lagi. Lalu penggunaan aplikasi pada PLN Mobile kadang suka error. Di sini sih saya menggunakan iOS ya, gitu. Jadi kadang apakah pengaruh perbedaan di iOS maupun dengan Android, tapi di sini terkadang suka ada error, entah mungkin bug atau segala macam, saya kurang tahu. Jadi ya lebih baik lebih ditingkatkan lagi, jadi sering diupdate lagi untuk aplikasinya. Untuk saat ini saya rasa seperti itu. Mungkin kedepannya saya akan update lebih lanjut lagi untuk pemakaian, mungkin berkala 1 bulan, 3 bulan, bagaimana pengalamannya seperti itu.